Istana Maimun sama rombongan di kantor gua. Yuk kita cek ke dalam. Selamat siang kakak, ibu, bapak. Selamat datang di kota Medan, khususnya di bangunan yang hari ini kita kunjungi yang lebih dikenal bernama Istana Maimun. Istana yang hari ini kakak, ibu, abang kunjungi, ini istana yang dibangun di tahun 1888. Melayunya Kesultanan Delhi Darul Al-Mutazim Billah atau lebih familiar disebut Sultan Delhi. Istana ini dibangun di bawah masa kepemimpinan Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Lamsa. Fotonya yang ini. Ini foto beliau, Sultan Delhi ke-9. Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Lamsa. Beliau membangun Istana Maimun ini dari sejarah berpindahnya ibu kota kerajaan. Yang sebelumnya Bapak, ibu kota kerajaan Delhi ini berada di arah utara kota Medan yang disebut daerahnya Labuhan Delhi. Yang di situ ada dekat dengan pelabuhan di Medan yang namanya Pelabuhan Belawan. Istana Maimun dibangun fungsinya pada masa itu sebagai istana negara, tempat Sultan Delhi menerima tamu dan melaksanakan upacara adatnya. Sampai hari ini masih digunakan dengan Sultan Delhi yang sekarang beserta keluarganya untuk acara seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, perkawinan, menerima tamu, musyawarah, pemberian gelar, dan lain-lain. Masih digunakan. Istana Maimun dibangun dengan arsitek orang Belanda. Dan gaya arsitektur bangunannya, kalau kita lihat dari luar maupun setelah kita masuk di dalam, perpaduan dari dua budaya yang disatukan, budaya timur dan budaya barat. Makanya di sini ada nuansa Melayu, Arab, Persia, Mongol, dan Eropa. Itulah gaya bangunan Istana Maimun. Yang di dalam Istana Maimun ini masih terdapat beberapa peninggalan barang-barangnya. Ada yang asli, ada yang replika. Seperti yang asli dua kursi depan kita ini, Bapak. Dua kursi kita ini perabotan yang pernah diduduki Sultan Delhi ke-9 dengan permaisuri. Kainnya ini kain beldu. Kalau kayunya ini kayu oak atau kayu oak, karena kayu ini berasal dari atau perabotannya berasal dari negeri Belanda. Kedua kursi ini simbol-simbolnya sama, bentuk-bentuknya sama, tapi membedakan tempat Sultan Delhi dengan permaisuri. Laki-laki atau perempuan hanya ada di kaki kursi. Ini lebih tinggi 1,5 mata kaki, yang ini lebih rendah. Nampak tadi? Ini yang untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan. Ini aja bedanya, yang lainnya sama. Ya. Oke. Bapak, abang, ibu, yang ini tulisan Arab Melayu. Tulisan Arab Melayu yang ada di depan kita ini digunakan dalam administrasi di bawah pemerintahan Sultan Delhi. Yang dulunya Kesultanan Delhi ini memimpin ada di bawahnya 9 daerah. Ya. Dan ini lambang kerajaan, dan ini payung bendera untuk Sultan Delhi beserta kabinetnya. Berbeda warna, berbeda bentuk, menunjukkan jabatan. Seperti contoh payung tingkat 3, ini khusus yang dipakai untuk Sultan Delhi. Yang kuning perak dengan bendera kuning ini untuk permaisuri. Warna kebesaran Sultan Delhi ada dua warna, kuning dan hijau, yang dipakai oleh putra mahkota, ya, yang kelak menjadi Sultan Delhi. Kuning hitam ini untuk orang nomor 2-nya Raja Muda, kuning putih, kuning ini untuk Perdana Menteri, dan seterusnya. Ya, jadi ada juga untuk temenggungnya, laksamananya, kepala perang, sekretarisnya, datu-datunya, dan lain-lain. Yang ini Bapak Ibu, senjata yang namanya tombak bentara, tapi ini replika. Kalau aslinya ada pisau di atasnya. Tombak bentara ini yang warna kuning, anggota, yang warna hitam komandan. Yang fungsi bentara ini dalam resimen tentara Sultan Delhi untuk mengawal Sultan atau bodyguard, kan, mengawal Sultan serta keluarganya. Oke. Dan ini foto ayahandanya. Ini foto Sultan Delhi ke-8. Di masa ayahandanya, Istana Maimun belum dibangun, ibu kota kerajaannya masih berada di arah utara kota Medan yang telah saya sampaikan tadi. Ya. Nama ayahandanya Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Lamsa. Beda tipis dengan putranya yang 9, Sultan Ma'mun.
Al-Rashid Perkasa Lamsa, Sultan Mahmud, Sultan Makmun. Dan istana ini bernama Istana Maimun, diambil dari konotasi bahasa Arab dari kata Maimunah yang artinya berkah rahman. Oke, silakan kita masuk dalam. Biasa orang jadi bercandaan ya. Bapak, kakak, ibu, Istana Maimun ini bangunannya terdiri dari 2 lantai. Saat ini kita berada di lantai 1 Istana Maimun. Sementara lantai 2 tepat di atas kita. Dengan bangunannya semi permanen di depan batu, tapi kalau di belakang Istana Maimun kayu. Dengan luas rentang bangunannya ini luasnya 2.700 meter persegi. Di atas tanah halaman saat ini 4,5 hektar. Istana ini terdiri dari 3 bangunan induk yang saling berhubungan. Saat ini kita berada di bangunan induk tengah. Bangunan induk sayap kanan, bangunan induk sayap kiri yang terdapat 30 ruangan dan kamar. Dari 30 ruangan dan kamar, saat ini kita berada di ruang Baleirung Sri atau ruang utama yang tempat Sultan Delhi beserta keluarganya menerima tamu dan melaksanakan upacara adatnya. Yang tepat di depan kita, ini tempat duduk Sultan Delhi yang disebut Petrakna. Petrakna ini atau biasanya tempat lain ada bilang singgasana atau pelaminan. Yang fungsinya tempat duduk Sultan Delhi ini kalau kita lihat tidak ada kursi, yang ada guling dan tilam, karena ini tempat duduk Sultan Delhi dengan bersila. Tidak duduk pakai adas kursi. Duduk budaya timur. Dengan 2 warna, hijau dan kuning. Ini warna kebesaran Sultan Delhi. Yang warna hijau ini melambangkan filosofi kerajaan Islamnya. Sementara kalau warna kuning ini warna khas raja-raja Melayunya. Dan di atasnya ini lambang kerajaan yang tadi saya suruh terangkan juga. Ini sekarang lambangnya menjadi burung Garuda Pancasila. Karena Sultan Delhi melebur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini hanya sebatas lambang adat, karena Sultan Delhi hanya sebatas sebagai kepala adat. Dalam ruang Baleirung utama, ini lantai marmarnya masih asli, berasal dari Itali, belum pernah diganti atau dibongkar. Interior aksesoris ruangan lainnya seperti cermin, perabotan, ya, ini juga masih asli, berasal dari negeri Belanda, dan bahan kayunya itu kayu oak atau kayu oak. Kipas angin yang warna hitam ini asli bawaan dari negeri Belanda pertama, tapi tidak bisa digunakan lagi, tetapi diganti dengan merek Maspion. Cintailah produk Indonesia. Boleh. Ini ya. Ini tahun 90 baru dipasang. Kalau ini dari tahun 1890. Lampu kristal yang ada di sana memang kakak, termasuk yang besar ini, termasuk yang macam lebah bergantung. Kalau keluarga di sana bilang lampu kristal lebah bergantung. Ini berasal dari Prancis. Tetapi sudah ada yang dimodifikasi. Yang aslinya batok lampunya yang paling atas, yang ada tulangnya. Ini. Kalau yang ini replika. Yang ini masih asli. Ini berarti udah ada yang diganti pecah-pecah. Ya. Dan di atas kita ini, ornamen di atas kita ini dari bentuk ornamen maupun catnya yang ada di kayu maupun di langit-langit dinding, ini masih asli berasal dari gaya-gaya bangunan Persia atau Eropa mozaik yang sampai hari ini belum pernah dicat ulang. Dari 188 sampai sekarang belum pernah dicat ulang. Ya. Dimana di atas kita ini kayu damar laut yang berasal dari hutan Sumatera. Ya, kayu damar laut berasal dari Sumatera. Biasanya di sini kita sudah mulai lihat ada mulai cat. Rusak. Tapi dari ornamennya, dari catnya ini belum pernah dicat ulang. Ya, masih asli. Ya, 1888. Oke, kita foto dulu. Kita foto berdiri di sini semua yang saya sudah terangkan. Dan di kiri kanan ini tinggal 5 lagi bingkai kaca cembung antik yang di dalamnya putra-putra Sultan Delhi. Salah satunya ada tinggal 2 depan ini, nanti kita lihat yang lain. Di dalam bingkai antik kaca cembung ini foto Sultan Delhi ke-10. Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Lamsa. Yang ini foto putra keduanya bernama Tengku Harun Al-Rashid bergelar Tengku Perdana Menteri. Tapi bukan Perdana Menteri Indonesia ya, Perdana Menteri Kesultanan Delhi. Iya. Yang ini kakak, abang ibu. Ini foto Sultan Delhi ke-10. Sultan Delhi yang terakhir memimpin kerajaan monarki di Medan. Kenapa yang terakhir memimpin? Karena lepas tahun 1945 Kesultanan Delhi bergabung ke negara Republik Indonesia. Pada saat itu juga beliau mengangkat atau meninggal. Dan ini permaisurinya bernama Permaisuri Raja Khadijah. Permaisuri Raja Khadijah putri daripada anak Sultan Malaysia. Dari Malaysia. Ya. Oke, kita lihat di sebelah sana. Silakan kita sebelah sini. Kita sebelah sini.
Dan ini tiga foto Sultan Delhi 11. Sultan Delhi di masa awal negara Republik Indonesia kita, di mana ini bernama Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alamsyah. Di masa beliau lah pemerintahan Kesultanan Delhi melebur bergabung ke negara Republik Indonesia, yang hak politik Sultan Delhi diberikan kepada negara, yang sampai hari ini Sultan Delhi hanya sebatas sebagai kepala adat. Yang duduk ini permaisurinya bernama Permaisuri Raja Amnah, putri daripada anak daripada Raja Perak Malaysia juga. Ya, jadi dua-dua Sultan Delhi ke-10, 11 permaisurinya dari Malaysia, Ibu. Kita lihat kemarin yang ini. Oke. Apa Ibu? Di depan kita ini ada 3 foto Sultan Delhi. Yang di belakang ini Sultan Delhi 12. Banyak banget ini. Sultan Azmi Perkasa Alamsyah bersama permaisurinya Tengku Zainab Tulari, anak daripada Tuanku Mahmud dari Aceh. Makanya kalau kita lihat di frame ini, baju Melayu dan baju Aceh. Ya. 2 foto berikutnya, ini foto Sultan Delhi 13. Sultan Ottoman Mahmud Perkasa Alam, ayahanda Sultan Delhi yang sekarang. Di mana ayahandanya Sultan Delhi 13, Sultan Delhi kelahiran 1966. Tamatan Akmil angkatan 89. Yang gugur tugas di Aceh meninggal atau mangkat dalam usia 39 tahun 2005 karena kecelakaan tugas negara yang jatuhnya pesawat militer TNI Angkatan Udara di Loksmawi, Aceh. Pada masa itu oleh negara Republik Indonesia, Sultan Delhi diberikan naik pangkat 1, pangkat kehormatan naik dari Letnan Kolonel ke Kolonel Anumerta. Di mana pada masa beliau mangkat, Sultan Delhi 13 meninggalkan 1 orang istri berasal dari Makassar, Bugis, dan 2 orang putra. Yang mana putra paling sulung inilah Sultan Delhi ke-14 atau Sultan Delhi yang sekarang. Yang mana beliau adalah Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam. Beliau ini adalah Sultan Delhi kelahiran tahun 98. Tahun reformasi dalam masa Republik kita. Yang dilantik ditabalkan di ruangan ini menjadi Sultan Delhi ke-14, penerus daripada Sultan Delhi sebelumnya sesuai dengan hukum adat. Pada masa itu dalam usia 7 tahun. Ya, ini foto beliau 7 tahun. Beliau sudah menjadi Sultan Delhi menggantikan almarhum ayahandanya. Yang hari ini Sultan Delhi ke-14 berusia 20 tahun. Tidak tinggal di kota Medan atau di Istana Maimun, sementara waktu tinggal di kota Semarang, Pulau Jawa. Kenapa di Semarang, Pulau Jawa? Karena lagi menempuh pendidikannya di Universitas Diponegoro. Saat ini semester 5 mau naik semester 6, mengambil Fakultas Teknik Lingkungan. Beliau hanya 2 bersaudara, yang mana saudara beliau atau adik beliau laki-laki hari ini juga tidak tinggal di Medan atau di Istana Maimun, tinggal di kota kelahiran ibunya di Makassar, Sulawesi, dan hari ini masih sekolah SMP kelas 2 adiknya di Makassar. Karena beliau tidak berada di daerah adatnya, dalam keputusan adat, dalam upacara adat sampai hari ini Sultan Delhi masih didampingi oleh pemangku Sultan Delhi yang bergelar secara adat Raja Muda. Dan Bapak Ibu, Kesultanan Delhi sudah memerintah di Medan secara monarki kerajaan dari tahun 1612 dengan pengakuannya 1630, dengan Sultan Delhi pertama bernama Tuanku Panglima Gocah Pahlawan sampai Sultan Delhi ke-14 belum pernah putus, tetap turun-temurun. Yang dahulunya kerajaan ini membawahi 9 wilayah. Setelah merdeka 1945 sampai hari ini, 9 wilayah yang pernah di bawah Sultan Delhi menjadi 4 kota kabupaten. Yang pertama seluruh kota Medan, ini pernah menjadi wilayah kerajaannya. Yang kedua Kabupaten Deli Serdang, tempat Bandara Kuala Namu, mungkin Bapak Ibu nanti pulang melalui pesawat udara, itu sebagian milik wilayah Sultan Delhi. Yang ketiga sebagian wilayahnya yang disebut Kabupaten Serdang Bedagai atau Serge. Dan yang keempat seluruh kota tebing tinggi yang batasnya Kabupaten Simalungun atau kota Pematang Siantar. Itulah wilayah yang dulu pernah di bawah Sultanan Delhi. Oke, kita lihat ke dalam. Sultan semuanya harus laki. Sultan Delhi semuanya harus laki karena sistem Melayu Delhi atau Melayu dia patrial. Dari satu keturunannya terus, belum pernah pindah. Pernah pindah? Oh, pernah pindah. Udah pernah pindah. Ada pernah pindah.
Bapak, kakak, ibu, ini ada dua foto. Dua foto ini bukan Sultan Delhi. Ini bukan Sultan Delhi, ini Sultan Malaysia, Sultan Terengganu. Namanya Sultan Sulaiman. Cucunya lah yang sekarang memimpin kerajaan Terengganu. Yang ini Sultan Johor. Namanya Sultan Ibrahim. Cicitnya lah yang memimpin Sultan Johor yang sekarang saat ini. Kenapa ada foto raja-raja Malaysia di sini? Dan ini ada istri Sultan Delhi yang cantik nih. Ini lahir di Pulau Sisir Prancis, namanya Raja Magellan, putri daripada Raja Perak Malaysia. Sama juga yang ini juga istri Sultan Delhi, berasal dari Malaysia juga. Karena memang kota Medan ini yang pernah dipimpin masa Sultan Delhi, jaraknya tidak berapa jauh dengan daratan Malaysia, yang hanya dibatasi dengan Selat Malaka. Yang kedua, kesamaan sama-sama rumpun raja-raja Melayu. Dan dua hal inilah kedekatan letak geografis dan kesamaan rumpun, sama hubungan persahabatan dan hubungan perkawinan. Ya, itu dia, makanya ada foto-foto raja-raja Malaysia maupun putri-putrinya. Oke, bapak kakak, kita sudah tiba di dalam ruangan yang difungsikan. Ini ruang makan. Ruang makan ini dengan tegelnya ini masih asli, belum pernah. Tegel ini masih asli, belum pernah. Ini masih asli, belum pernah dibongkar atau diganti. Dengan perabotan seperti meja makan, ada dua kiri kanan, ya. Dan ini meja bopet, tempat nyimpan sendok garpu. Ini salah satu perabotan yang juga masih asli, berbahan kayu atau kayu wapon. Ini meja makan apa yang bisa dipanjangi. Ini bisa ditarik, bisa balik. Double, iya, benar. Yang ini tempat nyimpan sendok garpu, juga masih asli. Tetapi dua kursi di depan kita, ini replika. Kalau tadi abang kakak lihat di kursi depan, ada baca dilarang duduk. Mohon maaf, takut rusak lagi, maaf. Nah, bang itu memang udah ini. Di sini nampak antiknya. Jadi perabotan ini di sini nampak antiknya. Ya, dia udah mulai ini. Di mana kursi di dekat awal di pintu utama ada bacaan dilarang duduk, kita hanya boleh berfoto kakak. Kakak tidak bisa duduk, hanya boleh berfoto. Tapi kakak nanti di sini boleh duduk, boleh berfoto. Tapi mohon maaf tidak boleh bawa pulang. Ya. Dan di dalam ruangan ini ada dalam display kaca. Yang ini keris Melayu. Kenapa saya bilang keris Melayu? Karena Melayu dan Jawa pisau tradisionalnya sama-sama namanya keris. Di mana ada beberapa perbedaan. Pertama, cara pakai. Keris Melayu itu dipakai di pinggang depan. Keris Jawa pada umumnya dipakai di pinggang belakang. Yang kedua, keris Melayu pada umumnya kalau kita cabut dari sarungnya dia lurus terus menuntut. Kalau keris Jawa pada umumnya jejak. Makanya saya bilang ini di semua yang ada dalam display kaca keris Melayu. Nah kalau sabut itu lurus. Ini ada piring keramik dari Cina, dan ini piring kristal dari negeri Belanda yang pernah digunakan dalam keseharian rumah tangga untuk santapnya pemakan yang suka beserta keluarga. Yang di sebelah sini ada alat musik, ada gendang dari kulit kambing, akordeon biola dari Eropa. Dari komponen inilah untuk mengiringi tarian-tarian musik Melayu yang terkenal seperti tarian Serampang 12, Japin dan yang lain. Yang kotak warna kuning dan kotak warna merah ini namanya Pak tepak sirih. Yang mana kotak dalam ini namanya tepak sirih. Kalau kita cabut atasnya itu di dalamnya ada kelengkapan untuk makan sirih. Makan sirih ini seperti makan bonbon karet. Dia diambil saripatinya, habis itu nanti dibuang, tidak boleh ditelan. Di mana di dalam kotak itu terdapat daun sirih, pinang, gambir, kapur, tembakau kadang-kadang. Itulah yang disatukan, nanti dikunyah atau istilahnya nyentil. Nah, nyirih. Nah, biasanya habis itu merah nih Pak, bibir semua. Oke? Dan itu bagus untuk gusi dan gigi. Saya hanya memberi sama-sama ini kita pengetahuan. Apabila di suatu hari nanti ada acara-acara bapak dan ibu diberikan akan disebarkan sebuah tepak sirih, itu dengan orang Melayu berarti kita sangat dihargai. Cara balik menghargainya, yang pertama dimakan, biarpun sedikit. Tapi kadang-kadang kakak-kakak kan sudah pakai bincu kayak ini Bu ya. Kalau tidak mau dimakan, cara yang sama dengan cara dimakan, buka 10.000 jari tangan gini, itu disentuh di atas
tepak tersebut. Jangan satu ataupun kita gelengkan. Kalau kita gelengkan ataupun kita dengan gini, itu dengan orang Melayu tidak sopan. Itu dia. Ya, ini dari Pasire dan ini foto istri Sultan Delhi dan ini perhiasan daripada replika. Oke, Bapak Ibu, Kakak, Abang, Istana Maimun yang hari ini dikunjungi, ini istana sampai hari ini masih milik Sultan Delhi beserta keluarga yang masih digunakan untuk acara adatnya dan untuk tempat tinggal. Di istana ini ada lebih kurang 40 kepala keluarga kerabat sultan, lebih kurang 150 jiwa yang tinggal di bangunan induk Istana Maimun di lantai 1 kiri kanan, di bawah kita ini, maupun di luar bangunan induk di belakang. Makanya kalau melalui jendela itu, atau itu Bapak bisa lihat ada antena TV, ada AC-nya, ada jemurannya. Kadang-kadang ada juga TV channel. Nah, itu punya keluarga kerabat yang ada di Istana Maimun. Ya, dan Istana Maimun ini salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan, serta salah satu objek wisata khususnya destinasi wisata budaya. Bapak Ibu, Kakak di sore hari ini sebagai tamu Sultan Delhi, mohon maaf saya sebagai pemandu tidak bisa membawa ke 30 ruangan dan kamar, karena memang area publik untuk objek wisata kita hanya bisa masuk halaman, teras maupun bangunan induk tengah ini saja. Inilah batas akhir saya membawa Kakak dan Bapak. Dan di sini ada pelestarian baju adat Melayu yang bisa digunakan di dalam ruangan ini, bisa ini, ya. Sebelah sana juga ada, dan juga ada souvenirnya.